untuk Koperasi Merah Putih sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yaitu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, maka kami sudah selesai untuk pembentukan Koperasi Merah Putih dan siap untuk arahan selanjutnya dari pemerintahan pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Tawayan dan Setiongan. Kami hadir bukan untuk memeriksa, tapi pendampingan soal pelayanan publik, potensi ekonomi, dan bagaimana kampung bisa terus maju lewat pengelolaan dana yang transparan dan pendampingan hukum. Tema podcast hari ini yaitu ketahanan pangan maju, dana kampung jelas, investasi terbuka. Tujuan dari podcast ini yaitu untuk mengangkat potensi ketahanan pangan kampung, membahas hambatan investasi dan distribusi, serta pentingnya pendampingan hukum lewat program Tawayan Setiongan. Bersama saya, Aditya Darmawan, dan di samping saya sudah hadir Kepala Kampung Sendang Mukti. Ya, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Pak, boleh dijelaskan secara singkat untuk Kampung Sendang Mukti? Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Wahono, Kepala Kampung Sendang Mukti, Kecamatan Sedang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia. Bahwa Kampung Sendang Mukti itu berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan biografinya yaitu berdiri tahun 1956 dengan total wilayah 548 hektar dan untuk KK 866 KK, sedangkan untuk total jiwa yaitu 2.966 jiwa. Dan untuk kampung kami yaitu berbatasan langsung dengan sebelah utara yaitu dengan Kampung Payung Dadi, sebelah barat dengan Kampung Sendang Asri, sebelah selatan dengan Kampung Sendang Asri, dan untuk sebelah timur berbatasan langsung dengan Kampung Purworejo. Itu Pak, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik Pak. Kemudian penduduk dan mayoritas pekerjaan warga di sana sebagai apa Pak ya? Untuk di Kampung Sendang Mukti itu mayoritas penduduk kami bertani Pak. Sebagian bertani di sawah, ada juga yang di kebun, yaitu untuk kebun mayoritas kebun sawit tempat kita seperti itu. Oke Pak. Pak, bicara potensi Pak, ya. Katanya Sendang Mukti punya kekuatan besar di sektor ketahanan pangan ya. Pak. Bisa dijelaskan Pak? Iya. Oke, terima kasih. Untuk masalah ketahanan pangan di tempat kami potensinya kami memiliki sekitar 160 hektar sawah dan di atas 250 hektar kebun sawit. Jadi itulah andalan untuk di kampung kami. Dan juga sebagian masyarakat kami ada kerajinan-kerajinan di antaranya ini, mohon maaf, kami ini ya dari lidi sawit. Setelah kami panen sawit, Pak, itu lidinya kita ambil untuk membuat kerajinan. Ini seperti ini contohnya. Ini contohnya seperti ini yang pertama. Dan yang kedua, ini di sini ada gula sawit, Pak. Gula sawit ini dari pohon sawit ya, dari pohon sawit yang sudah tua kita tebang untuk peremajaan, maka kita manfaatnya dideres sehingga keluar nira kita buat untuk gula sawit. Ini seperti ini kurang lebih 1 kiloan ini Pak ya. Jadi ini untuk gula sawitnya, silahkan untuk yang berminat bisa ke kampung kami Sendang Mukti, Kecamatan Sedang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, di sini kami ada gula aren. Ya, ini gula aren. Kebetulan di lingkungan kami juga banyak pohon aren, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan yaitu untuk pembuatan gula aren. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada produk kopi juga, kopi bubuk. Ini ada kopi bubuk juga di sini. Ya, ini kopi bubuk. Silahkan untuk yang berminat, ada kopi bubuk, ada gula aren, ada gula sawit. Silakan
datang ke Kampung Sendamukti. Itu di samping itu di tempat kami juga ada kerajinan ini Pak, ada kerajinan tapis Lampung. Tapis Lampung Iya, Pak ya. cuman kebetulan kami nggak bawa contohnya. Ini mohon maaf. Iya, Pak. Silakan kalau yang membutuhkan untuk tapis Lampung bisa datang pula ke Kampung Sendamukti. Itu Pak kurang lebihnya. Oh iya Pak. Ini bagi yang belum tahu Pak, perbedaan dari gula sawit sama gula aren, Aren. apa Pak ya? Oh iya. Iya Pak. Kalau gula sawit ini diperoleh dari pohon sawit yang sudah tua. Untuk peremajaan kalau zaman dulu itu kan dipotong dibuang. Cuman kalau sekarang ini dideres Pak, dideres sehingga keluar air niranya dan dibuat untuk gula. Jadinya gula merah seperti ini sama. Cuman untuk gula aren ini dibuat dari pohon aren. Ya. Diambil dari pohon aren. Mungkin kalau gula aren semua sudah pada tahu. Cuman kalau gula sawit memang masih sangat jarang. Itu seperti itu. Jadi silahkan untuk menghubungi di Kampung Sendamukti yang membutuhkan. Itu seperti itu Pak. Kalau untuk harga Pak, gula sawit dan gula aren ini Pak? Kalau harga 1 kilo kalau gula sawit ini kisaran di angka 15.000. Cuman kalau gula aren di angka 25.000. Tergantung ketika memang pas bagus atau mungkin ada yang kadang-kadang kurang bagus, harga pun kadang-kadang berbeda. Ya, seperti Pak. itu ya, tergantung kebutuhan. Itu seperti itu. Ya, Pak. Baik, Kampung Sendamukti cerminan dari desa yang mandiri dan kuat secara pangan. Tanahnya subur, masyarakatnya ulet, dan semangat kebersamaan yang terjaga menjadikan kampung ini sebagai lumbung pangan sekaligus pusat berkembangnya UMKM yang menjanjikan. Di sini pangan bukan hanya hasil panen, tapi wujud dari kerja keras, inovasi, dan kecintaan pada tanah kelahiran. Pak, kalau potensi pangan sudah ada, Ya. kenapa belum berkembang pesat Pak ya? Apa hambatannya Pak kalau boleh tahu Pak? Oh ya, oke, terima kasih. Kampung kami berada di pinggiran, artinya seperti itu. Ya. Kalau letak posisi kami memang berada di Lampung Tengah wilayah Barat, itu juga berbatasan langsung dengan register, itu seperti itu. Terus kesulitan kami orang-orang kampung itu di kampung kami penguasaan IT yang belum memadai. Sinyal pun masih sulit. Ini mohon maaf, sinyal pun di tempat kami, di tempat-tempat yang agak di belakang masih sulit. Sehingga ketika kami akan memasarkan sesuatu, kami masih terkendala. Mohon untuk binaannya, sehingga untuk masyarakat kami bisa memasarkan produk-produknya. Ya kalau zaman sekarang lewat inilah ya, lewat media sosial. Jadi untuk dinas-dinas terkait, mohon untuk bisa membantu kampung kami untuk pemasaran produk-produk yang ada. Itu seperti itu. Baik Pak, katanya bank atau investor masih ragu masuk ke kampung ini. Ya. Apa alasannya Pak? Alasannya jalan sulit. Oh, begitu, Ya, Pak. jalan agak sulit, apalagi yang masuk-masuk. Yang pertama, yang kedua, di kampung kami karena di kampung mungkin untuk kemasan dan lain sebagainya juga belum profesional. Artinya seperti itu. Ya, Jadi mohon juga bagaimana kita bisa mengemas produk-produk kami dengan bagus. Ya. Mohon untuk bimbingannya. Artinya seperti itu dari pemerintahan yang terkait. Seperti itu. Oke Pak. Seringkali masalah kampung bukan pada kemampuan produksi, tapi pada ekosistem pendukung. Akses permodalan sulit, distribusi terbatas, dan kadang kampung belum dianggap cukup siap oleh pihak luar. Inilah kenapa kepercayaan publik, termasuk keuangan, perlu dibangun. Salah satunya lewat pengelolaan dana yang terbuka dan tertib hukum. Pak, dana kampung tahun ini kira-kira besarannya berapa ya Pak? Untuk dana kampung tahun 2025 di Kampung Sendamukti itu tidak mencapai 1 miliar, hanya 958.118.000. Itu seperti itu, Pak. Digunakan untuk program apa aja Pak ya? Apakah ada fokus untuk penguatan sektor pangan Pak? Ya, termasuk kita untuk ketahanan pangan, yaitu sesuai dengan arahan dari pemerintah, 20% untuk ketahanan pangan. Kami menganggarkan untuk ketahanan pangan yaitu 211.457.000.
itu seperti itu. Terus Pak, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana kampung tersebut? Ya, untuk perencanaan masyarakat kita sudah melalui musyawarah dusun, terus musren dan musyawarah khusus. Itu juga dihadiri dari unsur dari kecamatan dan dari yang lainnya, seperti itu, Pak. Baik Pak. Ke depan nih Pak, kampung atau desa diarahkan ke mandirian melalui BUMKA dan Koperasi Merah Putih. Siap, Pak. Ya. Langkah apa yang dilakukan saat ini dan ke depannya Pak? Untuk saat ini kami BUMKA sudah mulai berjalan karena dari tahun-tahun yang lalu agak vakum. Karena mayoritas di kampung itu agak bingung mau usaha apa, kan seperti itu. Terus yang kedua, untuk Koperasi Merah Putih sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yaitu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, maka kami sudah selesai untuk pembentukan Koperasi Merah Putih dan siap untuk arahan selanjutnya dari pemerintahan pusat maupun daerah. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dana pemberdayaan Pak, sudah berapa dana yang digunakan dan ada berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut Pak? Kalau yang secara langsung untuk pendanaan itu kami belum secara langsung, artinya seperti itu. Tetapi untuk pembinaan pelatihan kami juga mendatangkan pelatih-pelatih dari luar untuk pembinaan. Contohnya kami juga pernah mendatangkan untuk sulam tapis pelatihnya dari Bandar Lampung. Juga untuk acara masak itu yang mau buka restoran gitu, ya kita juga mendatangkan ahli-ahlinya seperti itu. Jadi dana desa bukan hanya untuk bangunan fisik, tapi bisa juga jadi stimulus ekonomi, terutama untuk sektor yang benar-benar punya daya tahan seperti pangan. Tapi tentu, semua harus dilandasi dengan transparan dan akuntabel. Pak, apakah Kampung Sendang Mukti sudah rutin mengisi data aplikasi Jaga Desa, Pak? Ya, terima kasih untuk aplikasi Jaga Desa yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga kejaksaan. Kami sudah mengisi lewat operator kami yang memang kami tunjuk, seperti itu. Kemudian yang bertugas sebagai operatornya siapa Pak? Untuk yang bertugas sebagai operatornya itu namanya Pak Yoga. Oh ya Pak, ini kan kejaksaan ada program binaan petani adiaksa Pak. Bagaimana kondisi kelompok tani di sana, lahan, dan distribusi pupuk di sana, Pak? Apa yang Bapak butuhkan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Pak? Untuk kelompok tani, kami cukup karena setiap dusun ada dua kelompok tani. Terus untuk masalah pupuk, alhamdulillah tahun ini kita sudah cukup, lancar, artinya Pak, lancar sekali. Lancar. Terima kasih dengan pemerintah, artinya petani kami di kampung kami khususnya pupuk lancar. Terima kasih. Pak, ya, alhamdulillah. Yuk kita manfaatkan aplikasi Jaga Desa sebagai jendela transparansi. Data yang jelas bisa bantu buka jalan, bahkan membuka pintu kepercayaan pihak luar, termasuk perbankan dan investor. Pak, Kejaksaan hadir lewat dua program utama. Yang pertama, Setawayan, Setia Kawal Kampung. Dan yang kedua, Setiongan, Setia Bimbing dan Bina Pemerintahan Kampung. Tujuan kami sederhana, membantu kampung agar tetap aman secara hukum, dan perangkat kampung bisa bekerja dengan tenang. Itu juga merupakan peran jaksa khususnya kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum dan juga memberikan informasi kepada masyarakat perihal transparansi dana desa. Kemudian, jaksa juga merupakan pendamping masyarakat dan khususnya aparatur kampung dalam hal pelaksanaan tertib administrasi dan juga taat hukum. Pak, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah juga ingin mendengar keluhan dan hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala kampung, Pak. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, kalau untuk keluhan ya itu bukan keluhan sih, artinya seperti itu. Kalau hambatan ada, otomatis wilayah kami itu berpulau-pulau, artinya dari dusun yang satu ke dusun yang lainnya ada yang berjauhan, artinya seperti itu. Terus kami di tempat kami juga ada satu dusun yang itu melewati
sungai, melewati sungai, sehingga mobil nggak bisa masuk lewat situ dan harus mutar sekitar 15 kilo. Padahal kalau kita nempuh lewat sungai itu kalau pakai mobil paling hanya 5 menit nyampe. Artinya untuk pemerintah mohon bantuannya untuk membangun jembatan di tempat kami untuk sarana dan prasarana pertanian yang seharusnya mutar biar lebih dekat lagi. Terus untuk masyarakat yang lainnya, masalah jalan, kendala jalan, ya memang yang agak masuk-masuk kita agak rusak, sehingga ketika kita mengeluarkan hasil agak terkendala juga, artinya seperti itu. Mohon untuk pemerintah ya. Apa pesan Bapak untuk para kepala kampung lain soal keberanian mengelola potensi lokal dan bersikap terbuka, Pak? Ya. Untuk rekan-rekan kepala kampung, mari kita curahkan tenaga dan pikiran kita untuk kepentingan kampung kita, karena untuk saat ini kita dipercaya oleh masyarakat kita untuk membangun kampung kita masing-masing agar yang dulu sudah baik tentunya ke depan bisa lebih baik lagi. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Siap, ya. Jadi apa harapan Bapak kepada kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, agar tetap menjadi mitra kampung, bukan hanya untuk pengawas? Ya. Oke, terima kasih kami ucapkan juga untuk Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang telah membina kami, yang telah membimbing kami untuk saat ini. Seperti di acara ini, saya sangat berterima kasih sekali sebagai kepala kampung, dan untuk ke depan acara-acara seperti ini tetap diadakan untuk publikasi kampung kami, terus untuk pembinaan hukum Pak, karena mayoritas masyarakat kampung termasuk kami itu rata-rata bukan sarjana hukum, bahkan di kampung kami kayaknya belum ada sarjana hukum. Jadi mohon untuk bimbingannya ke depan, dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Siap. Atas keterbukaannya. Kampung seperti Sendang Mukti ini memberi pelajaran penting Pak, bahwa desa punya potensi besar, tapi perlu dukungan, kepercayaan, dan pendampingan. Kejaksaan hadir lewat program Setawayan Setiongan agar kampung bisa tumbuh aman, adil, dan penuh kepercayaan. Mari jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan, menuju kemajuan kampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.